Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Zalazar Ahmad-Dhani, NPM 18046 dari meja 12. Dan di sini saya dan partner saya akan menjelaskan mengenai arena dalam simulasi sistem industri. Yuk, langsung aja kita bahas ke laporannya. Nah, untuk modul kali ini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya mengenai studi kasus dan juga simulasi. Apa sih simulasi? Jadi simulasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, salah satu masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan simulasi adalah masalah antrian. Jadi masalah antrian ini adalah umumnya simulasi digunakan. Namun, simulasi banyak digunakan dalam permasalahan seperti pengiriman barang, penerimaan barang, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu software yang digunakan untuk membantu jalannya simulasi adalah software Arena. Jadi software Arena ini merupakan alat yang fleksibel dalam analisis untuk membuat model simulasi animasi yang secara akurat mempresentasikan secara virtual dan banyak sistem. Seperti itu. Nah, untuk di modul kali ini, kita memiliki studi kasus mengenai pengiriman barang, yaitu sepatu, dari toko Wilasius yang beralamat di Jombang, Jawa Timur. Nah, kalau pengiriman apa sih? Mungkin salah satu dari kalian atau dari kalian semua tahu apa itu pengiriman. Namun di sini saya akan memaparkan kembali. Jadi, pengiriman adalah kegiatan mendistribusikan barang dan jasa prosedur kepada konsumen. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu dari studi kasus kami kali ini, yaitu ada di toko sepatu Wilasius. Oke, jadi untuk waktu dan tempat yang kita gunakan dalam penelitian adalah waktunya Minggu 4 Oktober pukul 12 sampai 14, jadi siang hari, dan tempat penelitiannya ada di Jalan Jambu Klutuk nomor 98 atau di toko Wilasius itu sendiri. Jadi di sini data yang dibutuhkan dalam membuat suatu simulasi adalah pengecekan stok setelah pemesanan masuk. Jadi setelah ada pemesanan masuk, waktu dalam kita langsung ngecek stok gitu kan ke gudang gitu, pengecekan stok setelah pemesanan masuk. Setelah itu rekapitulasi daftar kirim, ada persiapan stok, proses packing, proses kirim, dan inspeksi. Nah, di sini terlihat tabel pengiriman sepatu di admin 1 atau staff 1 itu ada di toko Willa Jombang menuju ke ekspedisi. Jadi proses kirim ini adalah proses kita sebagai pegawai di toko Willa ini berjalan ke ekspedisi gitu kan. Jadi untuk hari-hari tertentu ada yang barang tidak diambil. Jadi waktunya membutuhkan sekitar 60 menit dari semua aktivitas yang telah dilakukan sebelum pengiriman. Jadi ini adalah tabel data aktivitas pengiriman, dan tabel ini akan digunakan nanti untuk menginput ke arenanya. Nah, jadi untuk activity cycle diagramnya seperti ini. Jadi ini tadi pengecekan stok. Ini pengecekan stok. Lalu kita harus menunggu. Lalu setelah menunggu kita mendapatkan rekap daftar kirim, lalu menunggu lagi persiapan stok barang, dan selanjutnya sampai kita berakhir di dispose setelah inspeksi. Nah, untuk flowchart-nya di sini kita ada, nih, pertama kita mulai, lalu kita lanjutkan studi pustaka dan studi lapangan, setelah itu latar belakang, perumusan masalah, penetapan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat seperti yang dipaparkan di atas laporan tadi. Dan selanjutnya pengambilan data seperti yang sudah saya sebutkan tadi, beberapa data yang dibutuhkan. Lalu pengolahan data pada software Arena. Nah, setelah pengolahan data ini dibutuhkan verifikasi dan validasi dari sistem tersebut. Apabila verifikasi dan validasinya tidak berhasil atau tidak terverifikasi data tersebut, maka kita harus kembali dalam pengolahan data di software Arena. Namun di sini akan saya menjelaskan sedikit mengenai perhitungan manualnya. Jadi di sini sudah ada proses validasi, yaitu menghitung jumlah replikasi. Jadi di sini 14 jam ini
dapatkan dari hasil arena, lalu dikonversikan ke dalam menit. Jadi tinggal dikali 60 aja gitu. Selanjutnya di sini ada average atau rata-rata, lalu ada standar deviasi dan variasi dari setiap jenis waktunya. Jadi jam dan menit semuanya ada standar deviasi dan variasi. Dengan N sama dengan 10, karena semuanya 10, dan N-1 sama dengan 9. Jadi ini ada confidence intervalnya, atau ya keberhasilannya itu 95%. Kepercayaannya 95%. Dan di sini alfanya 100%, kurangi 95% sama dengan 5%. Apabila 5% ini ada kan 0,5, itu kita memiliki tabel Z untuk menggantinya ke dalam bentuk, mengkonversikan ke dalam bentuk ini. 1,96. Itu ada di tabel Z. Nah, half width ini sama dengan beta itu sama. Jadi rumusnya ada di sini. Setelah itu kita masukkan. Nah, ini 5,34739 itu didapat dari variasi total yang jam tadi. Setelah itu seperti ini. Dan N aksen ini adalah berapa jumlah minimal replikasi yang dilakukan gitu dalam setiap proses pengiriman kita. Jadi sudah ditemukan di sini nih jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi saja. Seperti ini. Jadi 3 replikasi seperti ini. Waktunya masing-masing ini menurut tabel yang sudah ada di atas. Ini tabel utama ya, masih belum tabel dalam arena. Lah, untuk ini adalah tabel hasil dari arena. Terlihat banyak perbedaan ya, maksudnya range-nya banyak sekali, oleh karena itu kita menghitung di sini. Nah, H0 adalah range-nya mu1 sampai mu2 sama dengan 0, sedangkan H1 range-nya mu1 sampai mu2 itu tidak sama dengan 0. Nah, maka dapatkan di sini HW dengan rumus seperti ini dan hasilnya seperti ini. Sehingga confidence intervalnya adalah seperti demikian. Jadi average 1 dikurangi average 2 dikurang HW, lalu mu1 sampai mu2. Jadi seperti ini. Nah, hasilnya di sini ternyata keduanya adalah negatif. Di mana tidak ada yang 0 atau lebih besar dari 0. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Karena nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 dan mu2, sehingga tidak dapat dikatakan valid. Nah, seperti yang saya bilang tadi, apabila data tersebut tidak valid atau tidak terverifikasi dengan baik, maka perlu dilakukan pengolahan data kembali secara total waktu, dan pada tugas praktikum ini ada perbedaan yang signifikan terhadap hasil output dan juga simulasi yang telah dibuat. Jadi seperti itu. Untuk penjalanan arenanya atau lebih lanjutnya bagaimana cara penggunaan software arenanya, langsung aja kita beralih ke partner saya, Wika. Kami akan menjelaskan tentang studi kasus kami menggunakan software Arena. Sebelum itu kita masukkan dulu data-data yang tadi sudah dijelaskan di laporan tadi, dijelaskan Zella. Nah, di data ini nanti kita masukkan caranya buka file explorer, terus nanti kalian buka desktop. Nah, ini sudah jadi desktop ya. Terus nanti kalian bikin folder SSI, di sini saya tulis SSI itu 2020. Terus setelah itu nanti kalian masukkan satu persatu data ini. Mulai dari rekap daftar kirim sampai inspeksi. Yang pengecekan stok sama total waktu nggak usah. Jadi nanti kalian buka notepad. Terus datanya kalian masukkan satu persatu bawah seperti ini, 5, 7, 6, 5, 5. Nah, setelah ini nanti kalian simpan di folder yang sudah kalian buat di desktop tadi. Sedangkan saya kan sudah buat, jadi nanti seperti itu seterusnya sampai ke persiapan stok, proses packing, proses kirim, inspeksi waktu.
Nah, setelah kalian buat data-data di Notepad seperti tadi, langsung kalian buka aplikasi Arenanya. Ini sebenarnya saya sudah memasukkan program saya. Saya akan menjelaskan gimana program saya menjadi terbentuk seperti ini. Pertama kali kalian klik basic process, kita ambil create 1 di sini, terus kita masukkan assign 1 di sini, terus proses kita masukkan 3. Setelah itu lalu kita ambil di advanced transfer, kita ambil road 1, ini road, terus kita ambil station 1 di sini, terus kita ambil lagi proses 2, kita kembali ke basic process, kita ambil assign 1 di sini, terus kita ambil record di sini, lalu yang terakhir kita ambil dispose ini, kita taruh di sini. Setelah itu, setelah semua kita ambil, pertama kali kita klik 2 yang create ini, terus namanya saya ganti check stock sesuai dengan studi kasus saya. Terus ini saya ganti 1, max arrival-nya di studi kasus saya 10, saya isi 10. Setelah itu lanjut ke assign. Di sini assign 1-nya dirubah menjadi admin 1. Terus di add, kita pilih entity picture. Setelah itu oke, kita add lagi, terus dipilih picture woman. Setelah itu oke, keluar. Oke, selanjutnya kita klik yang proses. Sebelum kita klik proses, ke tools dulu ya. Ke tools, ke input analyzer. Nah, ini file ini yang kalian buat awal tadi. Jadi yang pertama setelah tadi itu kita file, terus new. Setelah itu kalau udah di file lagi, terus di data file di use existing. Nah, tadi masuknya ke sini, ke file yang sudah saya buat tadi. Kita masukkan satu persatu. Saya tadi sudah buat sebanyak proses saya. Setelah itu jangan lupa expression-nya kita copy. Terus kita kembali lagi ke Arena. Kita klik. Nah, ini di sini namanya diganti rekap daftar kirim. Terus delay type-nya kita ganti expression, unitnya kita ganti minutes, terus di expression-nya kita kopas yang tadi kita copy di tools tadi. Setelah itu dari proses 1, proses 2, proses 3 itu langkahnya sama, langsung saja ke root 1. Di root 1 ini tadi kita klik 2, terus namanya saya ganti menuju gudang, unitnya minute, destination type-nya station, terus di OK. Setelah itu ke station 1. Nah, di sini nanti namanya diganti nama di program saya namanya jadi barang 1. Terus station tab-nya diganti station, terus di OK. Ini juga masih sama, proses ke-4 sama ke-5, caranya sama seperti tadi. Terus di assign ini, kita lanjut langsung. Di assign 2 ini, kita isi, nanti ada kolom nama buat ganti, diisi selesai 1, terus kita OK langsung. Lanjut ke record 1. Di record 1 ini nanti juga sama, di add, kita ganti waktu total 1, terus di OK. Nah, setelah di dispose ini namanya saya ganti admin 1, langsung di OK ya nanti ya. Setelah itu, setelah jadi programnya seperti ini, kita coba run biar tahu error apa enggaknya. Nah, sebelum nge-run, ini di-run, terus di setup. Kita pilih replication parameters dulu, terus number of replication-nya kita ganti 10, terus kita pilih project parameters. Nah, di statistic collection ini kita centang semua. Terus kembali ke
number ke replication parameters, langsung kita oke. Setelah di oke, nanti kalian pilihku. Nah, kalau saya sedangkan tadi sudah saya run, saya pilihku yang ini. Nah, ini nanti keluar seperti ini buat memproses data kalian. Kita tunggu saja sampai hasilnya keluar. Nah, kita yes. Nah, di sini sudah keluar hasil run-nya seperti ini. Nanti kalian sudah tahu data-data kalian ini. Ini ada 10. Nanti kalian scroll aja ke bawah. Nah, data-data kalian nanti yang buat perhitungan itu yang ini. Seperti itu. Baik, semoga kalian memahami apa yang saya jelaskan.